Kenapa kalian ikut-ikutan? Perkenalkan. Perkenalkan, 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 Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelum itu, kami di sini ingin mereview ataupun menganalisis website dari kampus tercinta kita, yaitu Primakara. Oke, perkenalkan nama saya Coga Abimanyu dengan NIM akhir 55. perkenalkan, nama saya Vanessa Kumari dengan NIM 37. Perkenalkan, nama saya Dewa Gaurana Pramesti Widanti dengan NIM akhir 90. perkenalkan nama saya Hildegard Rizkartikanut dengan NIM 59. perkenalkan nama saya Tom Surya Adi Darmawan dengan NIM 322301010032. Baik, di sini saya akan menjelaskan error prevention. Jadi di sini yang saya temukan kesalahannya dari web Primakara yaitu saat pendaftaran mahasiswa baru, saat pengisian data seperti nama dan nomor HP itu bisa kita isi secara acak. Dan hasilnya itu malah mau dia berproses. Sementara di website lain, saat kita memasukkan identitas secara acak, dia akan muncul error. Jadi di sini perbaikan yang perlu diperbaiki dari segi format data, di mana jika identitas data diisi dengan acak, maka seharusnya muncul informasi salah. Dengan ini saya memberikan rating 4 agar segera dapat diperbaiki. Lalu berikutnya ada user control and freedom. Di sini temuannya adalah pemberitahuan fitur muncul tidak ada opsi skip sehingga pengguna terpaksa harus menunggu sampai pop-up hilang sendiri. Jadi jika kita ada di keadaan yang benar-benar membutuhkan informasi itu secepatnya, kita tidak dapat meng-close pop-up tersebut. Jadi kita harus menunggu beberapa saat agar pop-up itu hilang. Makanya perlu perbaikan desain dengan memberikan opsi skip jika pengguna menginginkannya. Dengan ini saya memberikan rating 3. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, halo semuanya. Di sini saya ingin menyampaikan tentang prinsip dari flexibility and efficiency of use yang terjadi di website Primakara University. Oke, jadi di sini saya menemukan sebuah desain hierarchy yang tidak berfungsi sebagai shortcut untuk melihat info selengkapnya di sini. Yang dimana seharusnya desain ini sebenarnya tidak begitu diperlukan ataupun bisa dihilangkan. Namun karena di sini tersedia desain seperti ini, sehingga jadinya si user itu ataupun pengunjung website otomatis menekan tombol ataupun button yang ada di sini. Jadi mereka agak sedikit terkecoh dan tidak mendapatkan aksi ataupun info selengkapnya gitu. Jadi perbaikannya ini perlu perbaikan sistem shortcut atau pintasan agar pengguna tidak kebingungan dan tidak memakan waktu lama untuk melakukan scroll. Serta desain arah tanda panahnya seharusnya ke arah bawah, bukan ke arah kanan. Untuk severity rating yang saya berikan yaitu adalah 3. Karena ini cukup penting untuk diganti dan segera diperbaiki. Itu kurang lebih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan prinsip flexibility and efficiency of use. Jadi dari temuan saya itu website dari Primakara itu tidak terdapat fitur search sehingga pengguna harus melakukan scroll sampai ke bawah untuk mencari informasi yang mereka inginkan. Jadi perbaikannya itu perlu fitur search agar memudahkan pengguna untuk mencari informasi yang mereka butuhkan seperti contoh pada gambar. Lalu untuk di halaman berita juga tidak terdapat fitur search, jadi pengguna harus melakukan scroll sampai ke bawah untuk mencari berita yang mereka inginkan. Perbaikannya itu perlu fitur search dan filter yang sangat berguna untuk bagi pengguna. Ratingnya itu mungkin 1, karena tidak berpengaruh pada website, tetapi alangkah baiknya diisi fitur search agar memudahkan pengguna untuk mencari informasi yang mereka inginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini aku akan membahas prinsip tentang aesthetic and minimalist design, di mana temuanku ini mengenai tentang desain navbar yang kurang efisien dari segi tata letak, karena masih acak-acakan, mulai dari outline-nya juga, dan juga menu yang ditampilkan pada website Primakara tersebut. Ini menurutku
kurang enak dilihat dari segi pengguna atau user. Perbaikannya, kita bisa lihat referensi dari website lain, yang dimana ini aku ambil dari website ITB Kembali. Dari segi tampilannya itu udah enak dilihat, navbarnya terlihat full, dan untuk logonya itu udah pas, bisa dilihat dari ITB Kembali dan juga Primakara. Kalian bisa bandingin di dua website ini mana yang lebih enak dilihat gitu. Mungkin untuk kesalahannya pada website Primakara itu dari mahasiswa, fasilitas, berita, dan yang di sini nih itu tidak sesuai. Harusnya ini bisa di bawah dari navbar ini gitu. Jadi ini duluan di atas fullin, baru kemudian tombol menu mahasiswa fasilitas ini di bawah dari ini. Dan juga outline pada penerimaan ini sangat mengganggu menurut saya. Kenapa tidak dijadikan button yang berlebih berwarna gitu, seperti referensi pada website di bawah ini. Ya, daftar sekarang, harusnya penerimaan mungkin bisa diwarnai dengan biru muda atau navy, mungkin sesuai dengan logo dari Primakara tersendiri. Seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Summary yang saya berikan adalah 4. Karena kita ngomongin tentang estetik dan minimalis design, sedangkan website Primakara ini belum yang paling minimalis dan estetik untuk dilihat secara kasat mata oleh pengguna. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan mengenai prinsip estetik dan minimalis desain dari saya. Terima kasih. Oke, masuk ke prinsip between system and the real world. Nah, temuan yang saya temukan di website Primakara University yaitu icon media sosial yang masih belum diupdate ke versi terbarunya, yaitu logo Twitter ini belum diupdate ke versi X. Lalu perbaikan yang perlu diperbaiki itu logo Twitter ke versi terbarunya, yaitu X. Untuk ratingnya sendiri saya beri 1 karena itu tidak mempengaruhi websitenya, tetapi alangkah baiknya bila diganti ke versi terbarunya. Lalu masuk ke prinsip flexibility and efficiency of use. Temuan yang saya temukan di sini ada beberapa opsi pilihan yang tidak melakukan aksinya, seperti ketika kita mengklik akreditas kampus, fasilitas kampus, Primakara kultur, dan struktur organisasi, itu tidak menampilkan apa yang kita inginkan oleh user. Kemudian untuk perbaikannya sendiri akan lebih baik opsi ini menampilkan halaman yang ingin dituju. Untuk ratingnya saya beri 2 karena itu sangat membuat ambigu bagi yang ingin melihat apakah itu sebenarnya ada atau tidak. Jadi sebaiknya tidak perlu kalau memang tidak dibutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dan penyampaian dari hasil diskusi kami. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ngaco dulu. Kenapa kalian ikut-ikutan? Untuk Severy ratingnya, oh my god, guys, Severy rating nih, kan kita lagi PPT gak ada Severy ratingnya di sini cuy. Ada, tambahin. Tambahin lagi aku malah sih. Oh isi juga mau. Ya udah deh. Ya udah terus. Ya udah dulu. Oke, dadah. Gimana dong? 4 apa? Oh ya, alasan dulu ya.